Kali ini saya akan berbagi cerita atau berbagi pengalaman apa arti teori berinvestasi skala kecil, bahkan sangat kecil. Nah, jadi gini, kebanyakan orang, khususnya remaja gitu kan ya. Jadi dia itu mayoritas atau 80% ketika dia sudah mendapatkan penghasilan dari bekerja gitu kan, dia terus merasa nyaman, artinya dia merasa tercukupi dari apa yang dia sudah dapatkan dari hasil bekerja selama tiap 1 bulan gitu kan. Tapi dia itu nggak meninjau atau nggak melihat untuk jenjang ke depan gitu kita harus ngapain. Apakah dari kita mulai bekerja sampai kemudian kita menikah, punya anak, terus berusaha mau cari buat beli rumah, beli apa segala macam, apakah kita harus menunggu dana dari hanya kita bekerja selama tiap bulan, khususnya bagi remaja yang ingin belajar bersama. Investasi adalah suatu gerakan, suatu tindakan, ataupun suatu pemikiran di mana kita itu membeli sesuatu berbentuk aset. Bisa contoh, misal bisa kita beli rumah, bisa kita beli tanah atau kan properti, kan, yang artinya semakin lama nilainya itu gak semakin turun, justru semakin naik gitu kan. Terus ada lagi contoh investasi yang skala kecil, contoh kita beli beli topi, beli ember gitu kan, beli gayung, membeli produk untuk dijual lagi gitu kan. Jadi uang yang kita punya, yang kita ada pada tabungan itu nggak berhenti hanya untuk menabung, menabung dan menabung, tapi digunakan untuk membeli sesuatu dan dijual lagi dengan harapan kita dapat untung dari penjualan tersebut. Nah, untuk masalah investasi skala kecil, kalau yang saya coba terapkan, jadi gini, investasi adalah sesuatu gerakan di mana kita membeli barang apapun itu yang diusahakan semakin lama nilainya semakin tinggi, semakin mahal. Contoh, kita punya kolam ikan, kita beli ikan kecil, kita rawat, setelah beberapa bulan kita jual. Terus kita misalkan bikin kandang ayam gitu kan, kita beli ayam berapa ekor, misal 10, 20, 50, 100, kemudian setelah besar kita jual. Itu kan jelas ada harga yang pasti naik gitu kan. Misalkan ayam harga 12.000 waktu kecil itu kan. Nah, terus setelah usia 4-5 bulan itu harganya bisa 3 bahkan 4 kali lipat. Itu sebenarnya sangat banyak. Nah, untuk kali ini saya itu menjelaskan investasi tentang tanaman ya kan. Jadi kebetulan saya itu hobi tanaman, khususnya pohon buah-buahan. Nah, jadi nggak harus pohon buah ya, bisa mungkin yang hobi tanaman hias, yang hobi bunga-bungaan atau aglonema gitu misalkan yang lagi booming, bahkan bonsai pun bebas terserah. Yang penting ada sesuatu yang kita tunggu dan kita rawat dengan harapan dia akan berubah posturnya dan dapat kita jual dengan hasil yang berbeda. Kita akan mulai masuk ke perhitungan ya, antara modal, terus perawatan, berapa waktu lama kita menunggu atau kita merawat sampai kita menjual dapat untung ya kan. Jadi gini, untuk yang saya jelaskan adalah bibit jeruk ya kan. Bibit jeruk misalkan jeruk peres itu jeruk yang digunakan untuk campuran misalkan teh manis jadi lemon tea. Terus kalau di warteg-warteg gitu kan bisa es jeruk gitu kan. Jadi jeruk itu bukan bukan dikonsumsi tapi memang sana asam gitu kan. Nah, jadi misalkan bikin 10 pohon kan. Harga bibit jeruk peres itu sekitar 25.000. 25.000 dikali 10 pohon sama dengan 250.000. Terus kita membeli pot ataupun platen bag. Kalau saya menggunakan platen bag karena apa? Karena awet. Itu juga lebih murah dari pot. Katakanlah bag itu harganya 10.000 dikali 10 sama dengan 100.000. Terus kita membeli tanahnya atau media tanam. Jadi syarat tumbuh baik
tanaman itu kan tergantung dari media tanamnya seperti apa gitu kan. Nah, itu harganya satu sak itu 10.000 bisa untuk 2 pohon. Berarti kita butuh 5 sak. 5 sak dikali 10.000 sama dengan 50.000. Jadi modal awal buat bibit 10 250.000. Terus buat pattern bag 10 dikali 10.000 sama dengan 100.000. Terus untuk media tanam kita butuh dimasak yaitu 50.000. Dari kita mulai nanam sampai 4 5 6 bulan ke depan itu harganya pasti naik kan. Loh, terus kenapa kok saya menyarankan pakai jeruk peres gitu kan? Karena jeruk peres itu adalah jenis pohon yang sangat mudah berbuah. Nggak ada perlakuan khusus. Cukup disiram setiap hari kalau pas musim kering, terus diusahakan kena sinar matahari dari pagi sampai sore gitu kan. Terus kalau seumpama ada rumput-rumput yang tumbuh gitu kita kita bantu cabut gitu kan. Jadi itu nggak susah, itu gampang. Nah, kenapa saya memilih pohon? Karena kalau dibandingkan dengan ayam, pohon itu kan nggak lari-lari. Sedangkan ayam itu diusahakan kalau pagi sore kita lepas gitu kan, dibebaskan gitu kan supaya dia membentuk populasi gitu kan. Kalau pohon kan nggak, dia berdiam diri di situ, kita jaga, dan pohon itu nggak mengeluarkan kotoran gitu kan. Juga kalau ayam itu kan harus kita kasih makan setiap hari, bisa pakai fur ataupun sisa makan, sisa yang kita makan ataupun apa gitu kan. Kalau tanaman itu enggak, cukup dengan air biasa, bisa juga air sumur atau air bekas kolam atau air apa yang penting pakai air, artinya kan gratis, setiap hari itu gratis. Terus jadi gini, dari waktu kita mulai nanam itu, kalau semua kita rawat, terus kita tunggu sampai usia 5 atau 6 bulan, pasti pohon itu akan berbuah. Kenapa saya bilang pasti? Karena saya sudah mengalami 5 sampai 6 bulan ke depan harganya akan naik karena seiring bertambahnya ukuran pohon serta banyaknya buah yang ada di pohon tersebut. Menjadi pasarannya adalah 80.000 sampai 150.000. Kita ambil tengah yaitu misalkan kita kejual 120.000. Nah, berarti 120 itu dikurangi 35.000, kena untung 85.000 satu pohon. Dikali 10 sama dengan 850.000. Nah, itu selama 6 bulan. Kita punya pohon 100, berarti setiap 6 bulan itu kita mendapatkan untung kisaran 8.500.000. Kalau kita 2 kali periode atau 1 tahun ya kan, 6 bulan 6 bulan, berarti kita dapat untung 17 juta rupiah setiap tahun jika kita merawat pohon 100 gitu. Dan itu berakumulasi gitu kan. Kecilkah, besarkah? Terserah Anda menilai. Yang pasti itu adalah cara kita untuk belajar berinvestasi, artinya membuat uang menjadi uang lagi. Jadi uang itu kita kelola, kita gunakan sebaik mungkin. Nggak berhenti di celengan, misal berhenti di ATM gitu kan. Jadi mungkin seperti itu penerangan saya tentang investasi skala sangat kecil. Dan kita sebagai anak muda itu harusnya kreatif.